Perkenalkan, nama saya Stefani Piliaturnip, NPM 19010100023. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu membaca, jenis-jenis membaca, strategi membaca, dan pendekatan membaca. Nah, yang pertama itu adalah membaca. Membaca adalah proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari suatu buku, media yang ditulis oleh penulisnya. Nah, yang kedua adalah jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu reading out loud, oral reading, dan reading aloud. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. Membaca nyaring ini mengetahui cara membaca yang benar, baik itu dari pengucapan kata, kalimat, untuk mengetahui penekanan yang sesuai dengan ujaran pembicaraan yang hidup. Nah, yang kedua adalah membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah membaca yang hanya menggunakan ingatan visual atau visual memory, yaitu mata pandangan, penglihatan, dan ingatan pendengaran atau auditory memory atau ingatan. Nah, membaca dalam hati ini terbagi dua, yaitu membaca survei dan membaca sekilas. Membaca survei adalah sebelum memulai membaca, biasanya meneliti terlebih dahulu apa yang akan ditelaah. Yang kedua, membaca sekilas. Membaca sekilas atau membaca dengan cepat untuk mencari dan mendapatkan informasi yang cepat. Yang ketiga adalah membaca dangkal. Membaca dangkal adalah membaca yang hakikatnya bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran, yang tidak mendalam dari suatu bacaan. Yang keempat adalah membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca yang penuh dengan penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya kita kuasai. Nah, membaca intensif dibagi dua bagian. Yang pertama itu membaca teliti, yang kedua adalah membaca pemahaman. Membaca teliti adalah membaca yang dilakukan oleh pembaca untuk mengetahui bahan bacaan yang dianggap penting dan disukai oleh si pembaca. Sedangkan membaca pemahaman adalah membaca pemahaman yang bertujuan untuk memahami isi pembacaan. Nah, tahap-tahap membaca terbagi atas dua, yaitu tahap prabaca dan tahap pasca baca. Nah, metode membaca. Yang pertama adalah metode turnamen membaca yang dipandu oleh guru. Guru mengelompokkan siswa dan guru menyampaikan peraturan permainannya. Yang kedua, metode jigsaw membaca atau membantu siswa aktif dalam menguasai materi. Yang ketiga, metode cooperation, interest and composition yang artinya adalah pembelajaran memahami bacaan dengan cara menulis bahan bacaan yang dibaca untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan. Yang keempat adalah strategi membaca. Yang pertama, strategi membaca, strategi kegiatan membaca langsung atau direct reading activities, atau guru meminta siswa membaca dalam hati. Setelah itu guru melakukan tanya jawab tentang isi bacaan tersebut. Yang kedua adalah strategi SQ3R atau Survey, Question, Read, Recite, Review. Atau tujuan penggunaan strategi ini untuk membentuk kebiasaan siswa untuk berkonsentrasi dalam membaca, melatih kemampuan membaca cepat, melatih daya peramalan berkenan dengan isi bacaan, dan mengembangkan kemampuan membaca kritis. Tahapan persiapannya yaitu guru meminta siswa untuk membaca teks yang tepat dengan cepat atau survei. Setelah itu, guru meminta siswa untuk membuat pertanyaan tentang bacaan atau question. Yang ketiga adalah membaca tanya jawab atau request atau reading question. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pengajaran, problem yang harus dipecahkan oleh siswa. Yang kedua, siswa dan guru melakukan pemecahan masalah, misalnya menemukan fakta dan mendapatkan ide pokok. Yang ketiga adalah membaca paragraf pertama bacaan. Guru meminta siswa meramalkan kemungkinan isi paragraf berikutnya. Yang keempat adalah
Tahapan terakhir adalah tanya jawab, pembahasan jawaban pertanyaan. Nah, yang keempat adalah strategi perhubungan pertanyaan jawaban atau QR atau question answer and relationship. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan berbagai bidang. Yang kelima adalah strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan atau GMA atau Group Mapping Activities. Yang pertama, guru meminta siswa untuk membuat diagram plot cerita. Yang kedua, siswa membaca dalam hati tanpa instruksi dari guru dalam waktu yang ditentukan. Yang ketiga adalah siswa diminta mengemukakan pendapat, pemahaman isi bacaan atau plot yang tadi untuk membentuk bagan. Nah, pendekatan membaca terbagi atas yaitu pendekatan membaca komunikatif, pendekatan integratif, pendekatan cara belajar siswa yang aktif, pendekatan belajar kooperatif atau pendekatan Hugh language, pendekatan tujuan, pendekatan struktural, dan pendekatan konseptual. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Thanks for watching.